silakan dipimpin doanya ketua kelas agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu boleh anak-anak berdiri. Kita meregangkan otot kita ya supaya tidak kaku. Terlebih dahulu kita ice breaking. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Oke, udah selesai. Silakan. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, itu ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan. Sesuai dengan pelajaran minggu lalu, kita telah belajar tentang besaran dan pengukuran. Nah, untuk kali ini kita masuk ke materi yang baru lagi tentang perubahan energi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan dari perubahan energi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang mengukur, ya kan? Minggu lalu sudah kita praktekkan tentang pengukuran. Nah, minggu ini kita masuk materi baru tentang perubahan energi. Nah, di sini nanti ada sistem penilaian. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita di sini ada penilaian. Yang pertama ada yang dinilai adalah keimanan, ya, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada bernalar kritis. Yang ketiga ada kerjasama. Yang keempat mandiri. Nah, itu yang dinilai di dalam pembelajaran kita hari ini. Gimana cara menilainya? Yang pertama, kalau kita diskusi kerjasama dengan kelompok, bagaimana? Ya kan? Nah, itu akan Ibu nilai. Disitulah untuk nilai yang akan kita ambil. Kemudian kerjasama dengan kawan, mandiri kita sesuai dengan profil Pancasila. Nah, itu sistem penilaiannya dengan Ibu. Baik, untuk hari ini kita mulai. Yang pertama, nah, kita masuk pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik di sini, apa yang dimaksud dengan perubahan energi? Dan mengapa perubahan energi ini penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua, bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain? Berikan contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang akan kita bahas untuk materi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bawa kamu ke video yang akan Ibu tayangkan. Silakan disimak ya videonya. Perubahan energi apa yang terjadi pada gambar yang pertama? Nah, sini Ibu jelaskan sedikit. Untuk gambar yang pertama itu dari energi makan
ya, dia makan menjadi energi. Kemudian berubah menjadi energi gerak. Hasil yang diolah, yang dimakan tadi menimbulkan energi gerak. Ada usaha yang dilakukan di sana. Perubahan energinya. Jadi energi yang dimakan, makanan yang kita masukkan ke tubuh kita, kemudian diolah dijadikan menjadi energi gerak. Ada perubahannya. Perubahannya adalah menjadi energi gerak. Nah, pada gambar yang kedua, sedang menonton televisi. Energi apa? Perubahan energi apa yang terjadi? Ini perubahan dari energi listrik menjadi energi suara atau bunyi. Kan energi listrik, TV yang ditonton itu membutuhkan listrik atau tidak? Kalau tanpa listrik kan tidak hidup dianya. Ya kan? Jadi energi yang digunakan adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, itu adalah perubahan energinya. Pada gambar yang ketiga, kipas angin. Nah, kipas angin itu perubahan energi apa yang terjadi? Energi listrik kemudian menjadi menjadi energi angin. Angin itu bergerak, ya kan? Kipas anginnya bergerak. Berarti jadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu perubahan energi yang terjadi. Jadi dari tiga gambar ini bisa kamu menilai mana perubahan energinya yang terjadi. Seperti itu. Kita lanjut videonya. Nah, coba perhatikan. Contohnya lagi. Contoh perubahan energi. Ini ada 3. Yang pertama gambarnya tentang apa itu? Bermain gitar. Yang kedua? Sepeda. Yang ketiga? Magicum Racer. Nah, coba kita lihat pada gambar yang pertama itu. Perubahan energi apa yang terjadi? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Perubahan energi apa yang terjadi pada gambar yang pertama? Energi apa? Suara. Perubahan energi gerak ke bunyi. Yang lain? Yang lain? Perubahan energi apa? Nah, untuk gambar yang pertama itu betul kata kawan kamu, perubahan dari energi gerak menjadi bunyi. Dari mana? Dia memainkan gitarnya menimbulkan senar atau bunyi. Itu dari dia bermain gitar, tangannya yang bergerak dianya, energinya. Energi gerak menjadi energi bunyi. Hasil dia bermain gitar tadi menimbulkan bunyi atau senar. Nah, kemudian contoh perubahan energi yang kedua, bermain sepeda. Itu perubahan energi apa yang terjadi? Bergerak. Ayo angkat tangannya. Perubahan energi apa? Perubahan energi apa yang terjadi pada gambar yang kedua? Ya, mengayuh sepeda. Berarti perubahan dari energi apa menjadi apa? Berarti dari energi. Nah, dia melakukan bermain sepeda. Dia membutuhkan apa di sana? Sehingga sepedanya bisa bergerak. Jadi membutuhkan apa? Tenaga. Tenaga itu apa yang kita butuhkan? Makanan, ya kan? Makanan yang kita konsumsi. Jadi ada tenaga yang ditimbulkan sehingga sepedanya bergerak atau bisa mengayunkan sepeda. Kalau tidak ada yang kita konsumsi, maka sepedanya tidak bisa berjalan atau bergerak. Contohnya tadi misalkan pada gambar yang pertama, berolahraga, main sepak bola. Kalau tidak ada energi yang kita konsumsi di dalam tubuh kita tidak bisa melakukan bermain sepak bola karena tidak ada yang energinya yang kita konsumsi tadi, sehingga tidak bisa melakukan gerakan atau bermain bola. Sama seperti sepeda tadi.
Kalau tidak ada tenaga yang kita gunakan, sepedanya tidak bergerak. Jadi energi energi dari konsumsi makanan menjadi energi gerak. Itu adalah gambar yang kedua. Kalau gambar yang ketiga, perubahan energi apa? Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Kalau tidak ada energi listrik, maka nasi yang kita masakkan tidak akan masak. Iya kan? Nah, maka dibutuhkan energi listrik menjadi energi panas. Hasil yang kita masak tadi nasinya menimbulkan energi panas. Nah, itu perubahan energinya. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut videonya. Nah, ini coba kamu lihat sumber energi alternatif. Berarti jikalau kita sudah langka, contohnya BBM ya kan, itu ada energi alternatif untuk berkelanjutan selanjutnya. Nah, ini yang pertama, energi alternatif adalah tenaga air. Nah, air telah menjadi salah satu energi yang banyak digunakan untuk menggantikan energi fosil. Sifat yang dimiliki tenaga air adalah terus bergerak. Hal ini menyebabkan energi alami yang dihasilkan air begitu besar. Nah, kemudian berasal dari sungai yang mengalir atau ombak di laut. Dari aliran tersebut, perubahan energi yang dihasilkan adalah energi listrik. Sifat energi air yang bergerak terus-menerus menyebabkan hasil tenaga listrik dapat berjalan selama 24 jam penuh setiap harinya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar yang tenaga air ini dia memutarkan kincir air ya kan menjadi energi alternatif. Jikalau nanti BBM kita sudah langka, apa langkah yang akan kita ambil untuk selanjutnya, untuk yang akan datang? Itu yang dinamakan energi alternatif, yaitu seperti tenaga air, kita menggunakan air, kita kelola bisa menjadikan energi listrik, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panas bumi. Panas bumi, energi geotermal atau bisa juga disebut panas bumi adalah proses memanfaatkan panas dari dalam bumi. Suhu inti planet diprediksi mencapai 5.500 derajat Celcius sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan yang berasal dari dalam bumi memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlah yang melimpah. Untuk meraih panas bumi, membangkit listrik geotermal menggunakan sumur dengan kedalaman 1,5 km atau lebih. Nah, itu adalah energi berkelanjutan untuk yang akan datang. Jikalau nanti energi kita sudah langka, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, tenaga surya, ya. Tenaga surya berasal dari matahari. Pernah lihat tenaga surya? Lampu yang kita gunakan ada menggunakan tenaga surya, dicas ya kan melalui sinar matahari. Nah, itu tenaga surya. Perubahan energi matahari dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi harian dunia. Biasanya wilayah yang memungkinkan perkembangan tenaga surya adalah wilayah yang memiliki kadar sinar matahari tinggi. Nah, seperti di Indonesia bisa menggunakan tenaga surya? Bisa. Ya, kita ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Bisa kita gunakan.
adalah alternatif energi. Jikalau nanti untuk kedepannya energi kita habis, nah ini yang kita gunakan tenaga surya. Tapi untuk sekarang sudah banyak ya yang menggunakan tenaga surya ya kan? Lampu di jalan itu menggunakan tenaga surya. Bu, di mana bisa dicaskan Bu? Lampunya itu dari sinar matahari. Kalau malam dia akan gitu. Apalagi kalau panasnya sangat kencang, ya, maka untuk mengecas lampunya tadi itu akan semakin besar, semakin kuat. Nah, itu adalah sumber energi alternatif. Kemudian selanjutnya tenaga angin. Tenaga angin itu energi angin adalah energi yang diperoleh dari pergerakan angin. Semakin besar kekuatan anginnya, maka tenaga yang dihasilkan akan semakin besar. Tenaga angin dapat diperoleh dari kincir angin yang nantinya berubah menjadi energi listrik. Kemudian untuk mewujudkan perubahan energi angin ke energi listrik yang stabil, turbin angin dapat ditempatkan di daerah yang apa? Yang apa di daerahnya? Apa? Yang kecepatan anginnya relatif tetap atau stabil ya kan? Begitu pun dengan arah angin yang tak berubah-ubah. Nah, jadi itu untuk energi alternatif yang akan kita gunakan apabila nantinya energi yang dari fosil kemudian dari batu bara akan habis. Nah, ini energi alternatif yang akan kita jalankan. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan tentang perubahan energi? Ada nggak? Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, ya, nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan per kelompok. Silakan dikerjakan masing-masing. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi yang dari awal sistem penilaiannya itu tolong dipahami betul, ya. Ada bernalar kritis kita, kemudian kerjasama antar kelompok. Nah, itu harus ada di diri kita masing-masing. Nih, baiklah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tidak ada yang bertanya ya? Tidak ada, baik. Jangan lupa namanya ditulis per kelompok itu. Oke, silakan. Di sana ada nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompok kamu, kelasnya. Nah, ini adalah perubahan energi, ya. Setiap kelompok itu berbeda-beda gambarnya, tidak sama. Ya, kelompok 1 beda dengan kelompok 2, kelompok 2 beda dengan kelompok 3. Begitu juga kelompok 4 berbeda dengan kelompok 1. Jadi, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan 20 menit, Ibu kasih waktunya. Silakan kerjakan. Kelompok 1 ada? Nah, silakan kamu bisa kamu lihat di fokus gambar kelompok 1 itu ya kan? Nah, oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan perubahan energi air menjadi energi listrik.
Turbin dapat menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, di mana air memutar roda turbin. Energi tersebut selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Baik, kelompok 1. Nah, ini gambar kelompok 1 tadi ada di depan. Ya. Silakan ada yang mau menanggapi atau memberi masukan untuk kelompok 1. Ada punya pendapat lain? Boleh. Silakan ditambahkan. Ada? Ada yang ingin menambahkan atau diulangi? Ada yang dengar nggak tadi sampai di mana dia kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya? Coba ulangi kelompok 1. Suaranya yang kencang lagi. Turbin dapat menghasilkan energi dengan cara mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, di mana air memutar roda turbin. Energi tersebut selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Yang kamu lihat, coba semuanya lihat ke depan. Itu gambarnya. Silakan kamu amati. Itu ada keran air ya kan? Ya, apabila keran airnya kita hidupkan, kemudian ada generator di sana, kemudian ada lagi lampu. Perubahan energi apa yang terjadi? Teman kamu tadi mengatakan energi yang ada di keran air itu kemudian digerakkan melalui generator sehingga mendapatkan hasil energi listrik di sananya. Ada yang punya tambahan lagi? Punya tambahan masukan? Atau pas? Nah, tolong perhatikan di sini ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Untuk kelompok 1. Nah, oke, selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan dari api memanaskan air, lalu air memutar generator yang membuat kipas angin berputar atau bergerak. Kita beri aplaus dulu. Ada yang ingin menjelaskan? Ada yang ingin menjelaskan? Kelompok 2, siapa yang bisa? Ayo, analisa gambarnya dulu. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, gambarnya saya tampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Abnata dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik. Ketika matahari menyinari panel surya, cahaya ini kemudian akan diserap bagian di panel surya yang menyerap energi matahari ini adalah photovoltaik atau PV efek ini kemudian akan menciptakan muatan listrik yang disimpan dalam sebuah baterai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tanya diperjelas nak. Kalau cahaya di matahari tidak ada atau hujan, apakah lampunya bisa nyala? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Energi Energi cahaya matahari diserap oleh panel surya tersimpan di baterai. tersimpan di baterai. Jadi kalau suasananya mendung, cuacanya hujan, itu bisa hidup nyala juga lampunya ya. Iya. Oke, silakan duduk. Beri aplaus dulu. Tanya, berapa waktu yang dibutuhkan ketika diletak di cahaya matahari? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk diletakkan di cahaya matahari panel surya tadi ya? Oke, silakan duduk. Suasana atau cuaca hujan itu
itu sangat lambat, ya kan? Sangat lambat untuk mendapatkan tenaga atau energi cahaya. Seperti itu. Bisa menyala lampunya tapi tidak stabil, tidak maksimal. Karena energi yang tersimpan di dalam panel surya itu tidak kuat, energinya sedikit atau berkurang. Tetapi kalau dia panas, ya, matahari yang memancarkan sinar itu panas, energi yang tersimpan di panel surya itu akan besar, maka lampu yang menyala juga terang nantinya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan energi panas menjadi energi. Baiklah, api memanaskan air. Perubahan yang terjadi api memanaskan air sehingga air perlahan memanas dan menimbulkan uap. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan duduk dulu. Ibu tanyakan apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari penjelasan kelompok-kelompok kamu tadi. Apa kesimpulan yang dapat kita gunakan? Jadi banyak perubahan bentuk energi yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kuis, ya. Dari penjelasan ibu tadi itu ada soal yang harus kita kerjakan. Ibu bagikan linknya, ya kan? Linknya silakan masuk di Google, lihat Google. Kurang bisa juga kan? Ya, oh bisa. Oh bisa. Baru 5 peserta yang masuk. Nilainya. Silakan mulai. Nah ini coba lihat. Baik, sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya? Baik, dengan berakhirnya kuis tadi maka berakhir pula pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kalau ada yang salah, ucapan ibu yang salah, mohon untuk dimaafkan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa?